Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas dan megah. Ia dikaruniai Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu bisa berbicara dengan golongan hewan dan menguasai bahasa binatang. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikutnya di kerajaan Sabak. Akankah pertemuan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam membuat Ratu Bilqis menyembah Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan pertemuan besar, namun burung hudhud belum hadir dalam pertemuan itu. Di manakah burung hudhud? Maaf Baginda Raja, kami tidak tahu. Padahal dia punya tugas penting. Semoga burung hudhud segera datang Baginda. Maaf, aku terlambat. Mengapa kau terlambat? Aku dari kerajaan Sabah, kerajaanku sangat makmur diperintahkan oleh seorang Ratu Bilqis, Tapi mengapa? mereka menyembah matahari. Apakah kau tidak berbohong? Aku tidak berbohong. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tertarik dengan cerita hudhud dan bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menulis surat kepada Ratu Bilqis dan memerintahkan burung hudhud untuk mengantarkan surat tersebut. Sesampainya di kerajaan Sabak, burung hudhud pun menemui Ratu Bilqis di singgasananya lalu meletakkan sepucuk surat. Burung apakah itu? Dia sangat cerdik. Dia baru saja mengantarkan surat dari Nabi Sulaiman. Ratu lalu membaca surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang diserahkan. Sesungguhnya aku mengajakmu menyembah Allah Tuhan semesta alam. Bukanlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya itu perilaku orang-orang kafir. Hai para pembesar bantu aku dalam menyelesaikan masalah ini. Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga kekuasaan. Apapun yang Ratu perintahkan akan kami laksanakan. Baiklah kalau begitu, bawa utusanku ke sini, cepat! Baik Ratu. Wahai ratuku, ada apa hamba diminta untuk menghadap? Antarkan surat dan hadiah ini kepada Raja Sulaiman. Baik ratu. Ini surat dan hadiah dari Ratu Bilqis, wahai Raja Sulaiman. Kembalikanlah hadiah ini. Kenapa wahai Raja? Patutkah kamu menolong aku dengan harta? Namun apa yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada apa yang kamu diberikan. Namun kamu bangga dengan hadiahmu. Wahai seluruh prajuritku, berkumpullah kalian semua. Aku akan memberitahukan kalian semua sebuah berita penting. Kabar penting apa Baginda? Di esok hari akan kedatangan Putri Bilqis bahwa kalian semua akan menjemputnya. Baik Baginda. Sebelum kedatangannya, sebaiknya kita memberi kejutan kepadanya. Kejutan apa Baginda? Dengan cara kita memindahkan istananya ke sini. Untuk apa kita memindahkan istana Ratu Bilqis, Raja? Supaya dia tahu bahwa kekuasaan serta kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu toh, betul. Saya sanggup Baginda Raja. Saya akan membawa singgasana itu kepada Baginda Raja sebelum Baginda Raja berdiri dari tempat duduk. Sungguhnya aku benar-benar dapat untuk membawanya dan dapat dipercaya. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh jin ifrit. Tampak ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Bilqis yang lebih cepat dari itu. Sulaiman menoleh kepada seseorang di sana yang duduk di atas naungan. Saya akan membawa singgasana itu sebelum mata Baginda berkedip. Belum lama, seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab menyatakan kalimatnya sehingga singgasana itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat atau lebih sedikit dari kedipan mata ketika mata itu tertutup dan terbuka. Al-Quran Al-Karim tidak menyingkap kepribadian seseorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita apakah ia seorang malaikat atau manusia atau jin. Begitu juga Al-Quran Al-Karim.
sepertinya menyembunyikan kitab yang dimaksud di mana darinya orang tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa ini. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apabila aku bersyukur atau mengingkarinya akan nikmatnya. Dan apabila aku mengingkarinya, maka Tuhanku yang maha kaya lagi maha mulia. Ya Allah, terima kasih atas karuniamu. Maha besar Allah. Semut-semut sedang berlalu lalang. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh para semut untuk menepi agar tidak diinjak oleh Ratu Bilqis dan rombongannya. Hai semut-semut, menepilah. Baik, Baginda Raja. Ratu Bilqis pun datang. Ia sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Istana di sana mirip sekali dengan yang dia miliki. Wow, bagus sekali istana ini. Mirip sekali dengan istanaku. Istanamu tertinggalkan kuman. Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa melakukan itu semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat, ini bukan air. Benarkah? Benar, Ratu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku yang selama ini tidak mengenalmu. Matahari yang aku sembah ternyata bukanlah Tuhanku. Ya Allah, jaga dan lindungilah aku. Terima kasih karena telah membuka pintu hatiku. Maka, sejak saat itu pun, kedua kerajaan saling menjalin kerjasama. Dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, akhirnya Ratu Bilqis mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharuskan penduduk Sabah meninggalkan matahari, lalu bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam pun menjadikan Ratu Bilqis sebagai istrinya. Mereka pun hidup bahagia dengan dua kekuatan kerajaan besar untuk terus berjuang menyembah amanat dari Allah untuk memberantas segala bentuk kemusyrikan dan menyebarluaskan kebenaran hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri tegak di muka bumi.